Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita akan naikkan syukur, kita siapkan hati. Kita mau bawa pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa setiap persembahan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat kami. Biar pagi hari ini kami mau bawa setiap hati kami Tuhan, datang mengawali hari kami di dalam hadirat-Mu. Tinggal tenang di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setia-Mu, besar anugerah-Mu bagiku. Kami datang bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi nama Yesus. Kami datang bersyukur pagi hari ini Tuhan, bawa setiap pujian dan korban syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Kami datang bersyukur Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, terima kasih Bapa. Segala puji hanya bagi nama Yesus. Mari bersama pagi hari ini, Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, Engkau yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mari angkat hatimu, naikkan pujian syukur. Katakan Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima
Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Mengawali hari kami Tuhan, kami mau mulai di dalam hadirat bersama dengan Engkau, hanya di dalam nama-Mu, bersama Roh, bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagimu. Engkau baik, Engkau terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian doamu pagi hari ini. Oh terima kasih Bapa. Kami bawa korban syukur Tuhan. Sebab kasih setiamu itu jauh lebih dari setiap hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tidak habis-habisnya kami mengucapkan syukur. Oleh karena perbuatan-Mu ajaib atas hidup kami Tuhan. Yang Kau sediakan yang terbaik bagi hidup kami. Dalam melewati setiap musim kami percaya Tuhan. Setiap waktu-waktu kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang besar. Oh iya tak kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian bagi-Mu. Layak Engkau. Bawa setiap hati kami datang Tuhan lebih dalam, lebih dekat dalam kasih-Mu Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh kami bersyukur. Naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Segenap hati kami datang bersyukur. Terima
kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kami naikkan pujian, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan pujian dan penghormatan kami bagi Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Kami muliakan Engkau. Terima kasih Bapa, sembah pujian bagi namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami bagimu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan atas hidup kami. Bahkan Engkau menjagai kami sepanjang malam. Kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami ini memulai hari ini dengan dilandasi oleh firman Tuhan, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, kami boleh sungguh-sungguh mengalami kehendak dan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Udah doanya ya. Baik saudara, kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Ya, saya percaya bahwa
rancangan dan kebaikan Tuhan menyertai kita. Karena itu biarlah kita mau terus rindu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, saudara. Ibrani pasal yang ke-6, saya rindu kita semua baca saudara firman ini. Mulai ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ibrani 6 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata begini. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, kalau kita membaca dari pasal ini tentang ya orang yang murtad ya. Orang yang sudah pernah mengenal kasih karunia Tuhan, sudah pernah mengecap kebenaran, sudah pernah mendengar, sudah pernah mengerti, sudah pernah ya tahu tentang Tuhan, tetapi kemudian murtad lagi. Ya, dikatakan di sini saudara, ketika kita mendengar firman itu, Alkitab berkata firman Tuhan itu seperti air. Ya, air itu adalah lambang dari firman Tuhan di dalam Alkitab. Ya, artinya apa saudara? Air itu sumber kehidupan. Ya, kita ini membutuhkan air dalam hidup kita agar kita bisa hidup. Nah, dikatakan di sini sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tanah di sini bicara tentang hati kita. Ya, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan kita menerima air untuk tanah hati kita. Ya, ketika ada tanah lalu disiram oleh air, maka di situ pasti akan muncul kehidupan. Karena itu dikatakan di sini tanah itu menerima air hujan. Ya, lalu dikatakan di sana apa? Lalu menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Saudara bisa bayangkan kalau tidak ada hujan saudara, maka tanah itu gersang dan semua yang ada di atasnya akan mati. Tapi karena ada air hujan yang turun ke atasnya, ya tanah itu bisa menimbulkan bahkan menjadi sumber kehidupan. Di dalam tanah itu ada unsur-unsur hara, unsur-unsur kehidupan di dalamnya. Nah, ketika ketemu dengan air, maka unsur-unsur kehidupan itu akan ya hidup dan bermunculan. Dikatakan di sana, ketika tanah itu disiram oleh air hujan, maka muncul tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya dan dia menerima berkat dari Allah. Ya, tanah hati kita ketika menerima firman tentunya hidup kita ini akan mengeluarkan buah-buah yang tentunya harusnya berguna bagi kehidupan orang, berguna bagi kehidupan sekeliling kita, berguna bagi banyak orang. Ya, karena kita sudah menerima air kehidupan yaitu firman Tuhan. Jadi sudah selayaknya ya seperti ibarat tadi ini, ya tanah itu menerima air hujan lalu menghasilkan tumbuhan dan buah-buahan yang berguna bagi orang. Ya, jadi harusnya kita ini ketika sudah sering mendengar firman, harusnya hidup kita ini juga berdampak bagi orang, berguna bagi orang. Percuma kita sebut diri Kristen kalau hidup ini tidak bisa dirasakan dampaknya bagi orang, saudara ya. Tetapi dikatakan jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir kepada pembakaran. Sebaliknya saudara, tanah yang sama ya, dia terimanya juga air hujan, tetapi yang keluar dari tanah itu bukan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan berkat, yang berguna bagi orang, justru yang hanya ditimbulkan oleh semak duri dan rumput duri. Ya, maka dikatakan di situ, maka tidak akan lama lagi ya, karena dia tidak berguna, maka dia sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Kita sering melihat orang membakar hutan. Kenapa orang bakar lahan ya gambut itu? Karena rumput, isinya rumput duri, maka dibakar. Ya, tidak berguna, akan berakhir pada pembakaran.
Saudara, kalau hidup kita di dunia ini tidak berguna bagi banyak orang, tidak ada dampak, bukan yang keluar buah malah semak duri, rumput duri. Nah ini ayo kita introspeksi diri. Mari kita cek hari-hari ini hidup kita ini, apakah saya ini sudah berdampak bagi orang? Buah apa yang saya hasilkan dari hidup saya? Apakah hidup saya bisa dinikmati oleh suami, anak-anak, istri, anak-anak, keluarga besar saya? Apakah hidup saya ini sudah bisa dinikmati oleh orang lain? Itu yang harus menjadi tolak ukur di dalam kita menjadi orang percaya, saudara. Walaupun kita ini melayani, walaupun kita lama jadi Kristen, kalau hidupmu itu tidak berdampak bagi orang lain, ya maka ya sorry aja, coba kita bertanya. Di dalam rumah saudara kita harus saling menolong, saling membantu. Kalau orang tua gini, anak juga mengalami masalah, ayo kita saling membantu. Saya berdoa supaya kita semua tidak tumbuh semak duri di hidup kita yang tidak berguna. Ya, tapi buah-buahan itu berguna bagi banyak orang. Jadi semak duri itu melambangkan sesuatu yang tidak berguna, harus dicampakkan ke dalam api. Sementara buah-buahan, tumbuh-tumbuhan itu berguna bagi orang di sekeliling kita. Mari kita cek hari ini apakah yang ada dalam hidup kita ini semak duri atau buah-buahan yang berguna bagi banyak orang. Kalau kita dapati hidup kita cuma penuh semak duri, artinya apa? Menjadi batu sandungan terus bagi orang. Ngerepotin orang terus, saudara, maka kita harus bertobat. Tapi ketika kita ini menjadi berkat, menjadi dampak bagi orang lain, puji Tuhan, teruslah berbuah, teruslah berdampak supaya hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar pagi hari ini untuk menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang lain. Jadikan tanah hati kami, hidup kami menjadi tanah yang subur dan yang tumbuh di atasnya bukan semak duri, bukan rumput duri, tetapi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang berguna. Karena kami sudah mendengar firman yang menjadi air kehidupan. Biarlah hidup kami terus berguna bagi banyak orang, Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kami boleh melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Katakan, selagi kami masih kuat Tuhan. Amin. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Bapa, kami mau pakai kesempatan di hidup kami untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan ada semak duri atau rumput duri yang timbul, yang tumbuh di hidup kami. Tapi biarlah hidup kami menghasilkan buah-buahan yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Kami berbuah dalam roh. Tuhan, sebagai suami jadikan kami teladan. Istri sebagai anak, kami mau menjadi berkat dan dampak di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang bangun pagi hari ini mencari wajah Tuhan. Engkau berkati, Engkau sertai. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Biarlah Bapa perlindungan bahkan penyertaan Tuhan nyata di hidup kami. Hidup kami berbuah bagi banyak orang dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Berkati Tuhan. Yang sedang terbaring sakit pagi ini kami berdoa lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, jamah dan lawat juga Tuhan, kesehatan, kekuatan menjadi milik bagian setiap yang berulang tahun. Kau tambahkan 1 umur, 1 tahun lagi bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, yang beban berat Engkau berikan kelegaan.
Kau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Dan setiap kami yang bergumul hari-hari ini, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Padahal di daerah tinggi ya, di pegunungan, tapi airnya, kita sumber airnya di sini melimpah karena ini air dari pegunungan. Tuhan menyediakan yang terbaik. Baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih Tuhan, kerinduan kami selama kami ada di dunia ini, pakai hidup kami berdampak untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Sungguh apa yang Engkau nyatakan bahwa aku tidak mencari orang yang punya uang, aku tidak mencari orang yang punya sesuatu, aku cari orang yang punya iman. Karena imanlah yang akan mewujudkan segala sesuatu. Amin, Tuhan. Hari ini kami melihat Tuhan, apa yang sudah Tuhan nyatakan itu Tuhan yang wujudkan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di atas tanah ini kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas tempat ini, di bumi seperti di sorga. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Dari tempat ini akan keluar banyak hamba-hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih.
Tuhan memberkati, Tuhan tanah ini. Berkati Pak Agus, Tuhan Engkau lihat hatinya Bapa yang menyerahkan semuanya untuk-Mu Bapa. Dan setiap kami bersyukur semua Tuhan sediakan, sudah Tuhan sediakan. Kami hanya tinggal melangkah saja. Terima kasih Engkau Tuhan yang besar, yang punya segala sesuatu. Kami bersyukur Tuhan. Berkati untuk setiap tukang yang bekerja di tempat ini, damai sejahtera-Mu turun juga atas mereka. Bahkan Tuhan sukacita, bahkan keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pak Victor berdoa untuk setiap yang terlibat kita di sini. Tuhan, kami ucapkan berkat buat pembangunan ini. Kami tahu Tuhan yang memulai. Tuhan akan menyelesaikan dengan sempurna. Dan kami berdoa pertolongan yang dari Tuhan turun. Semua keperluan pembangunan, pendanaan, kami perkatakan dikirim berlimpah. Semua murid-murid juga yang mesti datang dikirim Tuhan. Semua pengajar ditentukan Tuhan. Dan biar dari tempat ini ada pelatihan-pelatihan yang luar biasa buat anak-anak ini. Terima kasih. Lancarkan semuanya Tuhan. Minta percepatan dalam pembangunan. Berkati kami semua yang terlibat. Pak Iksanto yang akan membangun, Ko Urapi beri hikmat yang dari Tuhan. Bersama dengan semua insinyur yang membantu, tukang-tukang yang membantu, diberi hikmat, percepatan, cuaca yang terbaik, tidak akan menghalangi pembangunan, tidak ada hujan sementara pembangunan terjadi, sehingga semuanya bisa lancar, dicor, dibangun dengan pertolongan Tuhan. Berkat-Mu turun hari ini. Budi akan meletakkan batu pertama hari ini, jadi sebuah awal baru di tempat ini, sebuah janji baru yang Tuhan berikan buat Bu Debi dalam pelayanannya dan juga buat sekolah ini. Terima kasih Bapak, demi nama Tuhan Yesus. Ayo Pak, kita berdoa. Ya, taruh ya dalam nama Yesus. Ya. Iya. Bisa nggak? Yes, dalam nama Yesus. Hari ini kami mempercayakan Tuhan diawali dengan pengurapan. Dan mulai hari ini kami berdoa pembangunan akan dimulai dan pertolongan kelancaran dari Tuhan diberikan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kerugian, semua berjalan dengan lancar. Minta malaikat Tuhan menjaga tempat ini juga, menolong, tidak ada kecelakaan. Semua jadi dalam ketepatan. Minta percepatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, jemaat Mesbah Doa semuanya, puji Tuhan. Ya, apa yang Tuhan taruh di hati saya ya untuk mendirikan satu sekolah misi, untuk kita boleh mencetak hamba-hamba Tuhan buat Indonesia. Tadinya saya berpikir tidak mungkin, tapi Tuhan berkata, aku nggak cari orang yang punya uang, punya fasilitas, tapi aku cari orang yang punya iman. Karena imanlah yang akan mewujudkan segala sesuatu. Dan hari ini saya melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, dan apa yang Dia kerjakan, Dia katakan, Dia genapi. Kita berterima kasih hari ini ada orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pertemukan untuk proyek sekolah misi ini. Saudara terus dukung di dalam doa. Terima kasih buat Pak Agus, buat Pak Iksanto, buat Pak Victor, juga Pak Budi ya, dan semuanya masih banyak orang di belakang yang terlibat, dan semua yang ada di tempat ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Terus dukung di dalam doa, semua sudah Tuhan siapkan. Amin. Semua bagi kemuliaan Tuhan, Tuhan memberkati. Sentuh hati